Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul khairat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Jamaah sidang Idul Fitri yang berbahagia, alhamdulillah kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Maka sampailah kita kepada hari raya umat Islam, hari raya Idul Fitri, hari kembalinya berbuka yang merupakan puncak kebahagiaan seorang mukmin karena telah melaksanakan saum Ramadan selama sebulan penuh. Kebahagiaan ini merupakan salah satu kebahagiaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang melaksanakan saum ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri memandang kepada Rabb-Nya. Hadirin rahimakumullah, kebahagiaan ketika bertemu Rabb-Nya adalah kebahagiaan terbesar yang akan didapatkan oleh seorang mukmin nanti di surga. Betapa banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan oleh seorang mukmin nanti di surga, dan kenikmatan yang terbesar di antara seluruh kenikmatan yang ada di surga adalah kenikmatan berjumpa, bertemu, melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya, orang yang melaksanakan saum, Allah memiliki pahala yang dirahasiakan. Untuk orang yang saum, Allah memiliki ganjaran yang besar. Dan inilah kebahagiaan yang hakiki kelak nanti di akhirat. Jamaah sidang Idul Fitri yang berbahagia, maka jika ingin kita bahagia di dunia dan di akhirat, maka dengan mengamalkan apa yang menjadi sunnah, melaksanakan ibadah saum, dan juga memberikan makan kepada orang-orang miskin, memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, dan ini adalah ajaran dalam Islam. Ketika seseorang telah menunaikan ibadahnya karena Allah, maka Allah akan menyegerakan baginya kebahagiaan. Allah akan menyegerakan kebahagiaan di dunia, dan Allah akan simpan nanti kebahagiaan yang hakiki nanti di akhirat. Setelah kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, melaksanakan tarawih bersama imam, tilawah dan tadabbur Al-Quran, bersedekah, memberikan makanan kepada orang yang berbuka, dan berbagai ibadah-ibadah lain yang telah kita latih selama bulan Ramadan, hendaknya menjadi motivasi bagi kita untuk istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah yang serupa di 11 bulan yang akan datang. Jamaah sidang Idul Fitri rahimakumullah, oleh karena itu pada kesempatan ini Khatib akan membawakan tema tentang istiqomah di atas ilmu
dan amal soleh. Istiqamah adalah al-i'tidal, yang berarti lurus. Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama menafsirkan istiqamah dengan luzumu ta'atillah, konsekuen, konsisten dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Dalam tafsir As-Sa'di, Taisir Kalimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, innal ladzina aqarru bi rabbihim wa syahidu lahu bil wahdaniyah waltazamu ta'atahu wa damu ala zalik wastaqamu muddata hayatihim fala khaufun alaihim min kulli syarrin amamahum wa lahum yahzanun ala ma khallafu wara'ahum. Maksudnya adalah sesungguhnya orang-orang yang mengakui Rabb mereka dan bersaksi akan keesaannya, melaksanakan ketaatan secara kontinu, tetap istiqomah selama mereka hidup, maka tidak ada kekhawatiran terhadap sesuatu yang ada di hadapan mereka, dan mereka juga tidak berduka cita atas segala sesuatu yang mereka tinggalkan setelahnya. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah para penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-21, an Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim. Dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang aku tidak menanyakannya kepada siapapun selain kepadamu. Maka jawab Rasulullah, kul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Hadis riwayat Muslim. Makna yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ringkas tapi sangat dalam. Amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Seseorang tidak akan bisa beriman sebelum dia berilmu. Oleh karena itu al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Hendaklah dia mempelajari ilmu dan dia mengetahui hakikat tauhid, sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu bahwa sesungguhnya tiada ilah yang hak, yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Bagaimanakah agar kita bisa istiqomah melaksanakan ketaatan-ketaatan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan sehingga dawam, konsisten, kontinu sampai 11 bulan yang akan datang? Bagaimanakah caranya agar kita bisa istiqomah? Yang pertama, hendaklah kita banyak berdoa dengan doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran untuk meneguhkan hati kita dalam keimanan, dan juga doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di antaranya dalam surat yang sering kita baca dalam salat, sebanyak 17 kali kita memohon agar diberikan jalan yang lurus, diberikan jalan keistiqomahan. Dalam surat Al-Fatihah ayat 6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Al-mustaqim adalah jalan orang-orang yang istiqomah. Mereka lah Rasulullah dan para sahabat. Kemudian berdoalah dengan doa dalam surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami ini kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Kemudian doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini di atas agamamu. Seringlah kita berdoa di waktu-waktu mustajab, di antaranya di sepertiga malam terakhir, di antara azan dan iqamah. Di setiap sujud kita berdoa, di waktu turun hujan kita berdoa, di hari Jumat kita berdoa, dan di setiap waktu-waktu yang mustajab lainnya adalah waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa. Terlebih lagi agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua agar kita istiqomah adalah dengan kita memilih teman yang saleh, teman-teman yang baik dalam pergaulan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berada di atas agama kawannya, tergantung kepada agama kawannya. Hendaklah ia memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Carilah sahabat-sahabat yang soleh, yang mengingatkan kita untuk melaksanakan sholat ketika kita sudah lelah dalam bekerja. Pilihlah teman yang mengingatkan kita untuk selalu membaca Quran. Pilihlah teman yang mengingatkan kita untuk selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Pilihlah teman yang menasihati kita tatkala kita salah. Itu akan menunjukkan kepada jalan keistiqomahan. Istiqomah bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Tetapi ketika seseorang sedang berada di jalan yang salah, lalu dia ingat kepada Allah, dan dia kembali beristighfar, dan dia kembali bertaubat, dan dia kembali istiqomah. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat 6. Allah menyandingkan antara istiqomah dan istighfar. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maka hendaklah kamu tetap berada dalam istiqomah beribadah kepadanya, wastaghfiruh, dan mohonlah ampun kepadanya. Hadirin rahimakumullah, hati-hati terhadap lisan, karena tidak akan istiqomah seseorang sampai istiqomah lisannya, yaitu dengan mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur, kata-kata yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, sebagaimana yang sering disampaikan dalam khutbah, pembukaan khutbah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar,
niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berkata yang benar, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Demikianlah hadirin rahimani wa rahimakumullah, khutbah Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, bisa melaksanakan ketaatan yang telah biasa kita lakukan sampai 11 bulan ke depan, atau bahkan sampai kita diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.